Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai metode uji kualitas air. Kualitas air yang perlu diuji terutama erat kaitannya dengan air yang digunakan sebagai media budidaya. Kualitas air ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup biota air yang dipelihara. Agar pengendalian perubahan kualitas air tepat, tidak meleset, maka parameter yang berubah harus diketahui. Dalam budidaya perairan, perlu diterapkan pengujian kualitas air yang tepat dan kontinu. Uji kualitas oksigen dalam air. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan biota budidaya tergantung pada ukuran, temperatur, dan tingkat aktivitas biota yang dipelihara. Batas minimum oksigen terlarut dalam air adalah 3 ppm atau 3 mg per liter, sementara kandungan oksigen yang dianggap optimum bagi budidaya biota pada umumnya adalah 4-10 ppm tergantung pada jenis biota yang dipelihara. Laju respirasi akan tetap pada batas kelarutan oksigen 3-4 ppm jika temperatur air antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Ada dua metode yang biasa digunakan untuk menentukan oksigen terlarut di dalam air, yaitu metode Winkler atau metode titrasi atau disebut juga metode iodometri, dan yang kedua adalah metode elektrometris dengan menggunakan diometer. Metode Winkler berdasarkan pada sifat oksidasi oleh oksigen yang terlarut dan metode elektrometris berdasarkan pada jumlah oksigen yang berdifusi melewati membran. Untuk metode elektrometris, ada kelebihannya yaitu dapat dipakai untuk memonitor DO atau oksigen terlarut atau dissolved oxygen secara alisinambung dan in situ. In situ maksudnya adalah pengukuran langsung di tempat. Akan tetapi, ada kekurangan pada penggunaan diometer untuk mengukur oksigen terlarut, yaitu perlu adanya pekerja yang terampil menggunakan alat ini sehingga alatnya akan terjaga dan tidak mudah rusak. Biasanya, diometer juga dibarengi oleh sensor pengukur temperatur dan pH. Ada pula yang hanya bisa mengukur DO dan temperatur. Ada juga yang bisa mengukur DO, temperatur, pH, serta kekeruhan. Pada dasarnya, penggunaan diometer ini caranya adalah dengan memasukkan ujung sensor ke air yang hendak diuji diometernya, kemudian kita tinggal melihat angka yang tertera di layar. Diometer ini perlu dilakukan kalibrasi sesekali. Biasanya dalam satu setnya sudah ada cairan kalibrasi untuk diometer dan cairan kalibrasi untuk pH dan kekeruhan apabila fungsi tersebut memang ada di alat diometernya. Derajat keasaman air. Derajat keasaman populer dengan sebutan pH. Usaha budidaya perairan akan berhasil baik dalam air dengan pH berkisar antara 6,5 sampai 9, sementara kisaran optimum untuk pertumbuhan adalah 7,5 sampai 8,5. Pengukuran pH biasanya dilakukan menggunakan kertas pH. Ini merupakan metode yang paling banyak dilakukan karena prosedurnya sangat mudah. Kertas pH juga mudah didapatkan di toko-toko kimia. Selain menggunakan kertas pH, pengukuran pH juga bisa dilakukan menggunakan alat otomatis seperti pH meter. Seringkali pH meter tergabung dengan alat pengukur kualitas air lainnya seperti diometer maupun TDS meter. Kecerahan. Kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai ke dasar perairan dipengaruhi oleh kekeruhan air. Kekeruhan disebabkan oleh zat-zat yang tersuspensi seperti lumpur, senyawa organik dan anorganik, serta plankton dan organisme mikroskopik lainnya. Kekeruhan menyebabkan sinar yang datang ke air akan lebih banyak dihamburkan dan diserap dibandingkan dengan yang ditransmisikan. Padahal, sinar yang ditransmisikan ini sangat diperlukan oleh biota budidaya itu sendiri maupun oleh plankton yang notabene adalah pakan alami biota budidaya. Nevelometer adalah alat yang menawarkan kemungkinan dapat mengukur kekeruhan sampai level yang sangat rendah. Alat ini memiliki prinsip mengukur banyaknya sinar yang datang yang dihamburkan kembali oleh partikel yang menyebabkan keruhnya air. Satuan yang dipakai adalah NTU. Pengukuran kekeruhan sebaiknya ditentukan pada hari yang sama dengan saat sampling. Bila sampel disimpan lebih lama dari 24 jam, harus diletakkan di tempat yang gelap. Jangan menyimpan sampel untuk diperiksa kekeruhannya terlalu lama. Dan sebaiknya sampel dikocok dengan hati-hati sebelum ditentukan kekeruhannya.
Ini ada kaitannya dengan proses-proses yang terjadi dalam sampel air apabila sampel disimpan terlalu lama. Temperatur. Pertumbuhan dan kehidupan biota budidaya sangat dipengaruhi oleh temperatur air. Umumnya, dalam batas-batas tertentu, kecepatan pertumbuhan biota meningkat sejalan dengan naiknya temperatur air, sedangkan derajat kelangsungan hidup biota tersebut bereaksi sebaliknya terhadap kenaikan temperatur. Artinya, derajat kelangsungan hidup biota menurun pada kenaikan temperatur. Pengukuran temperatur umumnya dilakukan dengan menggunakan termometer. Cara lainnya adalah dengan menggunakan alat automatik atau alat-alat seperti diometer atau excitometer. Menggunakan termometer biasanya sangat mudah. Termometer tinggal dicelupkan ke badan air dan kita bisa langsung membaca temperaturnya di sana. Sedangkan pengukuran temperatur menggunakan diometer atau excitometer atau alat yang lainnya, biasanya yang dicelupkan ke badan airnya adalah sensor dari alat tersebut. Nilai temperaturnya akan tertera pada layar digital yang dimiliki alat tersebut. Amonia. Adanya amonia dalam air akan mempengaruhi pertumbuhan biota budidaya. Pengaruh langsung dari kadar amonia tinggi yang belum mematikan adalah rusaknya jaringan insang, di mana lempeng insang akan membengkak sehingga fungsinya sebagai alat pernafasan akan terganggu. Sebagai akibat lanjut, dalam keadaan kronis, biota budidaya tidak lagi hidup normal. Penyebab timbulnya amonia dalam air kolam atau air tambak adalah sisa-sisa ganggang yang mati, sisa pakan, dan kotoran biota budidaya sendiri. Ada beberapa prosedur yang dikenal untuk menentukan amonia dalam air. Ada metode Nessler, metode Fenite, metode elektroda amonia selektif, metode gas kromatografi, dan metode titrasi. Umumnya, sebelum dianalisis contoh air diatur dulu pH-nya dengan asam borat sampai angka 9,5. Pengaturan pH ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terhidrolisisnya senyawa organik yang mengandung N dan senyawa sianat. Juga umumnya, contoh air didestilasi terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah pengganggu. Misalnya, akan ditentukan dengan metode Nessler atau titrasi. Maka, sampel didestilasi dengan asam borat dan bila akan dianalisis dengan metode Fenite, harus ditampung dengan asam sulfat. Pemilihan metode yang akan dipakai harus didasarkan atas jumlah amonia yang terkandung di dalam contoh air. Metode elektroda amoniak selektif dan gas kromatografi memerlukan alat khusus dan keterampilan khusus sehingga tidak cocok untuk digunakan di lapangan yang pengukurannya harus segera dan dilakukan setiap hari. Metode Fenite sebetulnya merupakan metode yang tepat bila ditinjau dari kepekaan yang tinggi, tapi kelemahannya adalah reagensia Fenite tidak stabil. Pengukuran ini bisa tepat hanya bila reagensia Fenite-nya dibuat setiap hari. Metode titrasi adalah metode yang umum digunakan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu karena terjadi deviasi yang sangat besar sehingga tidak cocok untuk diterapkan pada air tambak atau kolam dengan kadar NH3 yang sangat rendah. Metode titrasi ini cocoknya adalah pada contoh air dengan amonia 5 ppm. Nitrit. Nitrit atau NO2 beracun terhadap udang dan ikan karena mengoksidasi Fe2+ di dalam hemoglobin. Di dalam bentuk ini, kemampuan darah untuk mengikat oksigen sangat merosot. Mekanisme toksisitas dari nitrit adalah pengaruhnya terhadap transport oksigen dalam darah dan kerusakan jaringan. Akumulasi nitrit di dalam kolam dan tambak diduga terjadi akibat tidak seimbangnya kecepatan perubahan dari nitrit menjadi nitrat dan dari amonia menjadi nitrit. Nitrit umumnya ditentukan berdasarkan pembentukan warna merah keunguan pada pH 2-2,5. Warna tersebut terbentuk karena azodai yang dihasilkan dari reaksi diasotasi asam sulfanilat dengan NAD dihidroklorida. Campuran asam sulfanilat NAD dihidroklorida biasa disebut sebagai reagensia Gris. Metode ini mempunyai kepekaan 1 ppb. Warna yang terbentuk dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 543 nm atau secara visual. Untuk penggunaan di lapangan, ada kit yang bisa digunakan yang mempunyai kisaran pengukuran 0,05 sampai 2 ppm nitrit, sehingga kit ini tepat digunakan untuk air tambak dan kolam yang mempunyai persyaratan kadar nitrit tidak lebih besar dari 0,5 ppm. Bila sampel air yang hendak diukur tidak dapat segera dianalisis, sampel tersebut harus dimasukkan ke pendingin dengan suhu 20 derajat Celcius.
Atau bila ditunda sampai lebih dari 1-2 hari, airnya harus diawetkan dengan HgCl2 sebanyak 40 mg untuk 1 liter air, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode titrasi dengan menggunakan tetra tes NO2. Prosedur pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan tabung reaksi dengan air yang akan dites ke dalam tabung tersebut. Kedua, isi air ke dalam tabung reaksi hingga volumenya 5 cc. Yang ketiga, kocok dulu reagen 1, kemudian teteskan 7 tetes ke dalam tabung sambil dikocok secara teratur. Keempat, setelah 10 detik tambahkan reagen 2 sambil dikocok. Dalam waktu 2-5 menit, warna air akan berubah menjadi warna tertentu sesuai dengan kandungan nitrit dari air yang sedang diukur. Yang terakhir, bandingkan warna air dengan warna-warna yang tertera pada dinding kemasan, kemudian akan diketahui nilai atau kadar dari nitrit air tersebut. Karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 merupakan gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan air untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan-tumbuhan air di sini termasuk tumbuhan aeronik maupun tumbuhan air tingkat tinggi. Meskipun peranan karbon dioksida sangat besar bagi kehidupan organisme air, namun jika kandungannya berlebihan bisa menjadi sangat mengganggu, bahkan dapat menjadi racun secara langsung bagi biota budidaya, baik itu di kolam maupun di tambak. Umumnya, karbon dioksida ditentukan dengan cara titrasi. Salah satu bahan yang digunakan dalam titrasi adalah tetra tes CO2. Prosedur pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan tabung reaksi dengan air yang akan dites ke dalam tabung tersebut. Isilah masing-masing 2 ml air yang akan diukur ke dalam 2 tabung reaksi. Tempatkan tabung reaksi yang telah diisi dengan air yang akan diukur secara berdekatan. Tabung pertama dijadikan objek pengontrol, sedangkan tabung kedua sebagai bahan pengukuran. Kocok reagen 1 dan tambahkan 5 tetes ke dalam tabung kedua. Tambahkan reagen 2 dengan meneteskan setetes demi setetes sambil dikocok hingga warna air menjadi pink atau merah mawar. Hitung jumlah tetesan yang ditambahkan. Konsentrasi atau kandungan CO2 dapat diketahui dengan mengalihkan jumlah tetesan reagen 2 dengan angka 2. Satuan kadar dihitung dengan miligram per liter atau ppm. Salinitas. Selain budidaya di kolam air tawar, ada juga budidaya di kolam tambak yang airnya memiliki salinitas. Salinitas ini akan menjadi faktor pembatas bagi biota yang dipelihara. Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk menentukan salinitas, yaitu konduktivitas, hidrometri, argentometri, dan refraktometri. Metode konduktivitas memerlukan alat khusus dan sulit diterapkan di lapangan. Dengan hidrometri, memungkinkan untuk dibawa ke lapangan dan harganya juga murah. Dasar pengukuran salinitas dengan alat ini adalah berat jenis dari air yang diukur, kemudian hasil pengukuran diubah ke salinitas dengan konversi tertentu pada temperatur tertentu. Pengukuran secara argentometri juga memungkinkan untuk dibawa ke lapangan, hanya saja senyawa AgNO3 yang dibutuhkan cukup mahal harganya. Prinsip perhitungan dengan metode ini adalah harga kadar Cl yang diperoleh atau klorinitas. Kemudian dari harga ini dihitung harga salinitasnya dengan rumus empiris. Dengan metode argentometri ini, apabila sampel tidak dapat segera dianalisis dan jangka waktunya hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebaiknya sampel disimpan dalam botol yang tertutup rapat sehingga gas CO2 dari udara tidak dapat masuk. Berikutnya adalah pengukuran secara refraktometri dengan menggunakan alat yang disebut refraktometer. Alat ini sangat mudah dipakai di lapangan. Untuk pengkalibrasian alat, maka untuk alat yang belum pernah digunakan harus dinetralisasi dulu dengan menetapkan garis horizontal pada lensa menjadi angka 0. Netralisasi ini dilakukan dengan menggunakan aquades. Prosedur pengoperasian refraktometer di lapangan adalah sebagai berikut. Pertama, angkat penutup kaca prisma, letakkan 1-2 tetes air yang akan diukur, kemudian tutup kembali dengan hati-hati agar jangan sampai terjadi gelembung udara di permukaan kaca prisma. Berikutnya lihatlah melalui kaca pengintai, dan akan terlihat pada lensa nilai dari salinitas air yang sedang diukur. Setelah selesai digunakan, bersihkan permukaan prisma dari air yang dijadikan sampel.